berjumpa lagi. Ibu sangat berharap bahwa kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Kalau video sebelumnya kita sudah belajar teorema Pitagoras, bagian yang pertama yaitu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, maka di video kali ini kita akan belajar teorema Pitagoras bagian yang kedua, yaitu penerapan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar dari video pembelajaran berikut ini. Teorema Pitagoras bagian yang kedua. Menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menerapkan teorema Pitagoras pada permasalahan bangun datar dan bangun ruang, menerapkan teorema Pitagoras pada permasalahan jarak dua titik, dan yang ketiga adalah menerapkan teorema Pitagoras pada permasalahan lainnya. Nah, mari kita mengingat kembali rumus dari teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Kalau misalnya diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti ini, di mana C adalah hipotenusa atau sisi miringnya, A dan B ini adalah sisi siku-sikunya. Maka pada segitiga ini berlaku rumus Pitagoras, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kemudian, kalau gambar segitiganya seperti ini, maka kita harus cari dulu sisi miringnya ada di mana. Sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Maka di sini sudut siku-sikunya, di depannya itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka pada segitiga ini hipotenusanya adalah Z. Kalau gambar segitiganya seperti ini, maka berlaku rumus Pitagoras, yaitu Z pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan adalah sisi siku-sikunya, sementara hipotenusanya diketahui? Maka untuk mencari sisi misalnya A, maka rumusnya menjadi C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Jadi, untuk mengetahui sisi yang belum diketahui, maka kalian harus lihat dulu hipotenusanya diketahui atau ditanyakan. Kalau hipotenusanya diketahui, maka rumusnya dikurang. Sementara kalau hipotenusanya ditanyakan, maka rumusnya menjadi ditambah. Ya, Ibu berharap bahwa kalian sudah mengingat teorema Pitagorasnya. Yang pertama, materi kita yaitu penerapan teorema Pitagoras pada permasalahan bangun datar dan bangun ruang. Ada 5 permasalahan yang akan kita selesaikan di sini. Oleh karena itu, mari kita lihat satu persatu. Menentukan panjang diagonal belah ketupat atau layang-layang. Nah, di sini ada sebuah gambar belah ketupat. Belah ketupat itu semua sisinya sama, kemudian memiliki 2 diagonal. Diagonalnya ini itu saling membagi 2 sama panjang diagonal yang lain. Diagonalnya juga saling tegak lurus. Nah, jika sisi dan salah satu diagonal suatu belah ketupat atau layang-layang diketahui, maka kita dapat menentukan panjang diagonal lainnya dengan teorema Pitagoras. Coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diberikan suatu belah ketupat, kemudian diketahui panjang AB itu sama dengan 10 cm dan panjang AC sama dengan 16 cm. Hitunglah luas belah ketupat di samping. Kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui. Dari soal tadi kita dapat mengetahui bahwa panjang AB itu adalah 10 cm, kemudian panjang AC itu adalah 16 cm. AC ini merupakan salah satu diagonal dari belah ketupat ini. Kemudian yang ditanyakan adalah luas belah ketupat. Rumus untuk menghitung luas belah ketupat adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, pada
soal tadi kita sudah mengetahui salah satu diagonalnya, yaitu AC. Sisa kita mencari diagonal yang lain, yaitu diagonal BD. Nah, untuk mencari diagonal BD, kita coba perhatikan segitiga ABO. Segitiga ABO ini merupakan segitiga siku-siku, di mana AB ini merupakan hipotenusa atau sisi miringnya. Tadi di dalam soal, AB ini panjangnya adalah 10 cm. Kemudian AO ini adalah juga diagonal ruang dari AC, di mana AO ini adalah setengah dari AC. Kalau tadi AC adalah 16 cm, maka setengahnya adalah 8 cm. Nah, karena sudah diketahui di sini ada AO-nya, itu adalah setengah dari AC, perhitungannya adalah 8 cm. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa gunakan teorema Pitagoras nih. Teorema Pitagoras untuk mencari BO. Pada teorema Pitagoras, Ibu bilang, coba perhatikan dulu hipotenusanya. Apakah hipotenusanya diketahui atau ditanyakan? Pada segitiga ini hipotenusanya diketahui, maka rumusnya kita kurangkan saja. Jadinya BO kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AO kuadrat. 10 pangkat 2 dikurang dengan 8 pangkat 2. 100 dikurang 64 itu sama dengan 36. Pangkat 2 di sini pindah ruas menjadi akar. Jadi, BO itu adalah akar dari 36. Atau BO sama dengan 6 cm. Nah, kita sudah mendapatkan BO. Maka kita bisa cari diagonal yang lainnya. Kita lanjut lagi. Di sini tadi belah ketupatnya BD itu adalah 2 kali BO. Kenapa 2 kali BO? Karena diagonal itu membagi diagonal yang lain dan panjangnya itu sama. Dia membagi diagonal sisi yang lain itu membagi 2 sama panjang. Sehingga kalau BO diketahui, maka BD bisa kita ketahui dengan cara mengali 2 saja ya. 2 kali 6, maka panjang BD-nya adalah 12 cm. Nah, sehingga kita sudah bisa menghitung luas belah ketupat karena kedua diagonalnya sudah kita ketahui. Ibu tulis ulang di sini rumus untuk mencari luas belah ketupat, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya adalah AC dan diagonal 2-nya adalah BD. Boleh terbalik ya. Kita masukkan yang sudah diketahui tadi, 1/2 dikali 16 dikali 12. AC itu 16, BD itu 12. Sehingga 1/2 dari 16 itu adalah 8. 8 dikali 12 adalah 96. Maka luas belah ketupat ABCD adalah 96 cm pangkat 2. Oke, kita lihat yang kedua. Menentukan tinggi trapesium atau jajar genjang. Ini adalah salah satu contoh gambar trapesium. Terkadang kita menjumpai trapesium atau jajar genjang yang tidak diketahui tingginya, namun kita diminta untuk menghitung luasnya. Maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menghitung tinggi dari trapesium maupun jajar genjang. Coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya diberikan trapesium, diketahui trapesium ini panjang AD-nya, AD ini adalah 20 cm, kemudian panjang CD-nya adalah 20 cm, dan panjang AB adalah 44 cm. Hitunglah luas trapesium ABCD tersebut. Nah, coba kita lihat. Nah, ini tadi adalah gambar trapesiumnya. Diketahui dari soal tadi bahwa AD ini panjangnya adalah 20 cm, CD 20 cm, dan AB adalah 44 cm. Kemudian, yang ditanyakan luas trapesium. Rumus untuk menentukan luas trapesium yaitu 1/2 jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Atau setengah dari jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajar ini ya, AB dengan
CD, kemudian tingginya adalah boleh DE, boleh CF, itu sama. Nah, yang diketahui tadi, CD-nya ini adalah 20 cm, kemudian AB-nya ini adalah 44 cm. Jadi, kedua sisi sejajarnya itu sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah DE-nya. Maka untuk mencari panjang DE ini, kita menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa kita gunakan teorema Pitagoras? Nah, coba perhatikan segitiga ADE ini. Segitiga AED ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Kalau dari soal tadi, maka diketahui adalah sisi miringnya 20 cm. Kita akan mencari panjang AE. AE ini juga kita bisa ketahui. Nah, coba perhatikan. Kalau ini adalah CD-nya 20 cm, maka EF-nya juga 20 cm. Sementara AB-nya itu adalah 44 cm. Maka AE ini sama dengan FB. Nah, 44 dikurang dengan 20 berarti tersisa adalah 24. 24 kita bagi 2 adalah 12. Maka kita bisa ketahui bahwa panjang AE-nya adalah 12 cm. Di sini Ibu sajikan cara untuk menghitung AE. Silakan kalian perhatikan. Nanti akan didapatkan bahwa panjang AE itu adalah 12 cm. Nah, coba kita buktikan. Benarkah panjang AE itu adalah 12 cm? AB itu adalah 44 cm. Nah, AB ini itu panjang AE ditambah panjang EF ditambah dengan panjang FB. AE itu tadi 12 cm, EF itu adalah 20 cm, dan FB adalah 12 cm. Kalau dijumlahkan, 12 tambah 20 ditambah 12 sama dengan 44 cm. Nah, kita perhatikan lagi segitiga AED tadi, di mana AD-nya itu adalah 20 cm dan AE-nya adalah 12 cm. Maka kita bisa menghitung DE menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kalau sisi miringnya diketahui, berarti rumus teorema Pitagorasnya dikurang. Maka DE pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 dikurang AE pangkat 2. AD itu adalah 20, AE itu adalah 12, sehingga 20 pangkat 2 sama dengan 400, dan 12 pangkat 2 sama dengan 144. Sehingga 400 dikurang 144 itu adalah 256. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Akar dari 256 adalah 16 cm, sehingga panjang DE itu adalah 16 cm. DE pada trapesium adalah tinggi dari trapesium tersebut. Karena sudah diketahui kedua panjang sisi yang saling sejajar juga tingginya, maka kita bisa hitung luas trapesium. Rumus luas trapesium tadi adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajarnya adalah AB dan DC, tingginya adalah DE. Kita substitusi yang sudah diketahui. 1/2 dikali 44 ditambah 20. 44 ditambah 20 adalah 64. Sehingga 1/2 dikali 64 adalah 32. 32 dikali 16 sama dengan 512. Jadi, luas trapesium ABCD adalah 512 cm pangkat 2. Ingat bahwa pada luas selalu diberikan bujur sangkar atau pangkat 2 pada satuannya. Pada perhitungan ini, luas trapesium ABCD adalah 512 cm pangkat 2. Yang ketiga, menentukan panjang diagonal kubus. Nah, coba kalian perhatikan kubus ABCDEF di sini, diagonalnya ini. ED. Ini adalah salah satu diagonal kubus ED. Kalau kita perhatikan segitiga ABE, maka ini merupakan segitiga siku-siku. Sehingga kalian bisa menghitung EB, karena EB ini adalah sisi miring atau hipotenusa dari segitiga ini. Sehingga untuk menghitung EB, sisa kita jumlahkan. Ini adalah perhitungannya di sini. Kalian bisa jumlahkan. S pangkat 2. Kalau kita selesaikan, maka panjang BE atau
diagonal bidang kubusnya adalah S akar 2, di mana S itu adalah sisi. Maka panjang diagonal bidang kubus adalah S akar 2. Tolong diingat ini dan dihafal ini, bahwa untuk menghitung atau menentukan panjang diagonal bidang kubus, maka rumusnya adalah sisi akar 2. Oke, nah, bagaimana kalau kita mau menentukan panjang diagonal ruang kubus? Nah, coba kalian perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Diagonal ruang ini, BH atau HB. Ini salah satunya saja ya. Ada lagi yang lain, ini salah satunya. Nah, coba kalian perhatikan. Perhatikan segitiga BDH. Ini juga merupakan segitiga siku-siku, di mana BD ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang sudah kita cari. Kemudian sisa DH itu adalah sisi. Kemudian HB itu adalah diagonal ruang. Maka kalau kita perhatikan segitiga ini, BD itu tadi kita sudah cari di depan diagonal bidangnya, yaitu S akar 2. Maka kita bisa lihat di sini bahwa HB ini adalah sisi miring. Kalau sisi miring yang ditanyakan, berarti sisa dijumlahkan saja ini. Kalau kalian selesaikan, maka kalian akan memperoleh bahwa diagonal ruang kubus itu rumusnya adalah S akar 3. Sehingga panjang diagonal ruang kubus itu adalah S akar 3. Tolong kalian perhatikan ini ya. Diingat dan dihafal. Kalau tadi menentukan panjang diagonal bidang kubus itu rumusnya adalah S akar 2, maka untuk menentukan panjang diagonal ruang kubus, rumusnya adalah S akar 3. Gampang bukan? Yang berikut. Kita akan menentukan panjang diagonal balok. Di sini ada balok ABCD, EFGH, di mana diketahui di sini ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Diagonal ruang balok ini adalah AG. Nah, coba kalian perhatikan ini. A segitiga ACG. Ini juga merupakan segitiga siku-siku, di mana AC ini adalah diagonal bidang pada balok tersebut, maka kita bisa ketahui ya, karena ini hipotenusa. Kalau kalian cari AC-nya bisa menggunakan teorema Pitagoras. Yang berikut, kita perhatikan ini segitiga ACG. Ini juga merupakan segitiga siku-siku. Maka AG-nya kita bisa cari. Kalian boleh cari dulu AC, kemudian kalau sudah dapat AC, cari lagi AG. Maka, kalau kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan bahwa ternyata AG atau diagonal ruang balok itu didapatkan dengan akar dari P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Di mana P ini adalah panjang, L ini adalah lebar, dan T ini adalah tinggi. Nah, tolong kalian ingat ya bahwa panjang diagonal ruang balok adalah akar dari P pangkat 2 ditambah dengan L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Ini tolong dihafal. Nah, yang berikut. Kita akan menentukan jarak dari dua titik. Nah, ternyata untuk menentukan jarak dari dua titik, maka kita bisa terapkan teorema Pitagoras. Nah, coba perhatikan dulu di sini. Di sini ada dua titik, yaitu ada titik A dan ada titik B. Titik A ini, titik koordinatnya adalah X1, Y1. Kemudian B ini adalah X2, Y2. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ternyata jarak titik B dari titik A itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ingat bagaimana posisi titik B terhadap titik A? Titik A itu kalau dia mau ke titik B, maka dia harus ke kanan sebanyak 4 satuan dan ke atas sebanyak 3 satuan. Maka ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka kalian bisa menghitungnya menggunakan teorema Pitagoras, karena yang ditanyakan adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Kalau menggunakan rumus, maka jarak titik A dan B adalah akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurang Y1 pangkat 2.
tolong dihafal ya, jarak 2 titik itu adalah akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu menerapkan teorema Pitagoras pada permasalahan lainnya. Misalnya di sini diberikan untuk menentukan jarak pesawat 1 dengan pesawat 2, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Coba perhatikan ini segitiga A, B, C. Ini adalah segitiga siku-siku, maka kalian bisa, kalau diketahui hipotenusanya, maka kalian bisa menghitung panjang BC ini. Kemudian, kalau kita perhatikan segitiga ABD, maka kalian juga bisa menghitung menggunakan teorema Pitagoras panjang BD ini, sehingga jarak pesawat 1 dengan pesawat 2, sisa kalian kurangkan saja BD dikurang dengan BC, maka kalian akan peroleh. Jadi, ternyata teorema Pitagoras itu kita bisa gunakan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, pada video berikutnya kita akan melihat beberapa contoh soal di mana kita akan menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah yang lain sehubungan dengan materi-materi yang sudah kita bahas tadi, di mana materi yang sudah kita bahas tadi ada beberapa yang belum ada contoh soalnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.